Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Semangat juga untuk penonton ya. Dan selamat juga untuk Timnas Indonesia. Berhasil mengalahkan St. Kitts and Nevis 4-0. Dibantai. Nah, sekarang kita juga akan ngomongin soal harta. Karena harta itu tidak dibawa mati. Tapi dibawa koruptor. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bakal bahas soal kepatuhan. Tapi bukan kepatuhan penonton. Karena penonton pasti patuh walaupun misu-misu. Ini soal kepatuhan soal para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan atau LHKPN. Terbaru KPK menyebut bahwa sampai 11 Maret 2026 masih ada lebih dari 96.000 dari total 431.468 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN periode 2025. Deadline-nya 4 hari lagi tanggal 31 Maret. Padahal udah dikasih waktu dari Januari buat lapor. Kan jadi curiga, ini emang kelupaan atau lagi cari akal-akalan? Ngakalin kekayaan biar dianggap kemiskinan. Kita kan orangnya ya negatif thinking aja kan. Kalau penonton ngakalin kemiskinan biar dianggap punya kekayaan. Mungkin ngisi LHKPN buat sebagian pejabat itu rasanya kayak dipaksa ngaku ke pasangan beli barang sesuai harga. Bilangnya beli kartu Pokemon 200.000. Padahal harganya 2 miliar. Buset. Mending bikin dapur terus joget-joget. Ya. Dan masalah pelaporan LHKPN ini setiap tahun polanya selalu sama. Kebanyakan pejabat baru rame-rame lapor pas udah mepet deadline. Bahkan gak jarang ada juga pejabat yang dengan santainya baru laporan pas udah lewat deadline. Kenapa sih kok masih banyak pejabat yang males nyerahin LHKPN? Kalau hartanya wajar kan cepet kelar. Kecuali hartanya gak wajar. Kayak penonton nih. Harta bergeraknya banyak banget. Bergerak terus sampai gak balik-balik. Pada kabur hartanya. KPK bilang salah satu penyebabnya adalah tidak adanya sanksi berat bagi pejabat yang terlambat atau tidak melaporkan LHKPN. KPK sampai saat ini cuma bisa kasih rekomendasi penjatuhan sanksi ke atasan langsung pimpinan lembaga atau instansi tempat pejabat itu berdinas. Rekomendasinya ditindaklanjuti atau enggak? Ya tergantung. Karena kalau terganteng kan penonton. Penonton kan gantengnya emang turunan. Pas tanjakan beda lagi. KPK bilang walaupun LHKPN bisa menjadi salah satu alat buat pencegahan korupsi, tapi KPK nggak bisa maksa penyelenggara negara buat mematuhi kewajiban ini. Nah ujung-ujungnya nggak ada ujungnya. Gini aja terus tiap tahun sampai Neymar ikut Asian Games. Jadinya kewajiban ini cuma kayak imbauan. Ibarat di pasar ada aturan tidak boleh buang sampah sembarangan, malah sampahnya dipiara. Sampah masyarakat ya, ormas preman ya. Kalau mental pejabatnya kayak gini terus, gimana rakyat mau percaya mereka punya nyali buat benar-benar mencegah korupsi? Ya nggak salah kalau rakyat akhirnya ragu sama janji pemberantasan korupsi. Padahal LHKPN ini bukan sekedar urusan administrasi doang, tapi salah satu alat buat mencegah korupsi. Tahun lalu ada Liga Korupsi. Tahun ini lagi-lagi korupsi. Jangan-jangan tahun depan gila korupsi lagi. Belgi nih koruptor, belaga gila. LHKPN itu ibarat pintu masuk. Dari LHKPN KPK bisa melakukan penyelidikan terhadap harta tidak wajar yang seringkali merupakan hasil dari gratifikasi atau pencucian uang. Money laundry. Kita lihat aja contohnya kasus Rafael Alun Trisambodo yang bikin geger awal 2023 kemarin. Kekayaan Rafael jadi sorotan karena nggak masuk akal aja.
Rafael yang selevel pejabat eselon 3 punya harta sampai 56,1 miliar rupiah. Padahal take home pay-nya cuma di angka 37 sampai 46 juta rupiah per bulan. Kalau dihitung-hitung harus ngumpulin 100 tahun baru dapat duit 56 M. Itu nggak pakai makan, nggak pakai minum. Hidup modal oksigen aja. Ternyata Rafael menerima gratifikasi senilai puluhan miliar dan melakukan money laundry. Cuci uang. Karena kalau cuci nama baik udah susah. Kalau cuci cuit? Cicit, cicit. Burung bernyanyi. Ya begitulah lagunya ya. Jadi bingung kan gue nadanya kan. Omon. Contoh lain. Ya. Jadi ada ex kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang diperiksa KPK karena sering flexing harta kekayaannya di sosial media. Setelah ditelusuri terungkap kalau LHKPN miliknya tidak wajar. Pendapatan sama kekayaan gak imbang. Kalau penonton pendapatan sama pengeluaran diimbang-imbangin. Ya. Diimbangin sama utang lagi. Penonton kalau disuruh LHKPN tertulis hartanya cuma satu, keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluar nggak? Jadi pahamlah ya kenapa LHKPN itu penting untuk dilaporkan. Ya supaya bisa ketahuan mana harta yang hasil kerja atau hasil ngerjain. Ngerjain anggaran. Peneliti ICW Tibiko Sabar bilang LHKPN adalah standar minimum. Ketidakpatuhan mereka dalam pelaporan LHKPN jadi salah satu indikator soal rendahnya komitmen anti korupsi. Sampai nggak sabar dia. Sementara itu Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman, Orin Gusta Andini, mengusulkan supaya ada ancaman pidana buat penyelenggara negara yang males lapor LHKPN. Udah kayak bocah. Baru mandi kalau emaknya udah megang gergaji. Padahal emaknya emang mau benerin plafon. Iya. Kita aja karyawan gaji tiap bulan dipotong pajak, giliran telat lapor kena denda. Lah masa pejabatnya yang gak lapor LHKPN gak kena sanksi apa-apa? Minimal ada lah sanksinya. Misalnya ngitungin jumlah wijen di onde-onde. Ada yang gangguin lagi. 111, 12, nah, lupa lagi dari awal lagi ngitungnya ya. Nah, umumin juga nama-nama penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN. Kita bisa bantu kok umumin siapa aja yang belum lapor. Asal ngiklan. Nanti saya kasih kontak salesnya. Biar rakyat tahu, kali aja malu langsung lapor. Kalau masih punya malu. Kalau nggak punya malu ya maku. Kalau penonton kan hobinya mangku. Mangku kucing. Kucing garong mangku kucing. Kepatuhan LHKPN itu wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara dan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas sekaligus bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kita nggak bisa terus-terusan maklum sama pejabat yang hobi ngumpetin harta. Karena kalau urusan basic begini aja mereka masih nggak peduli dan terus cari celah, ya jangan kaget kalau korupsi makin gila. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan tentunya hari ini kita juga akan berbincang soal penampilan timnas Indonesia. Dan tentunya hari ini kita juga masih punya banyak informasi lain, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Hari ini gelombang kedua puncak arus balik. Selasa kemarin pas gelombang pertama aman-aman aja. Nah sekarang beda, udah mulai ada keluhan. Jadi ribuan pemudik dari Sumatera ngeluh sama lambatnya
lambannya waktu sandar kapal. Yang kabarnya sampai 5 jam. Lama juga ya. Mungkin kapalnya lagi nyaman nyender di bau mantan. Penonton itu mah. Iya. Nah, orang-orang udah pada arus balik, penonton harus mudik aja belum, udah kerja aja. Ya udah, karena nggak bisa ikut ngerasain arus balik, mending kita lihat aja informasinya berikut ini. Kondisi antrian panjang kapal masih mewarnai arus balik di perairan Selat Sunda. Para pemudik yang baru tiba di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mengeluhkan lambannya perjalanan dari Bakauheni. Pengguna jasa mengaku harus menunggu 4 hingga 5 jam hanya untuk proses bersandar karena banyaknya kapal yang mengantre di dermaga pada momen puncak arus balik ini. Kondisi ini membuat para pemudik kelelahan karena terjebak terlalu lama di dalam kapal. Berdasarkan data sementara, tercatat ada 49 kapal yang beroperasi dengan total pengguna jasa mencapai lebih dari 120.000 orang dalam satu hari. Secara akumulasi, realisasi pengguna jasa tahun ini meningkat 22% dibanding tahun sebelumnya. Perjalanannya sangat melelahkan, 5 jam di kapal. Kenapa itu Bu bisa sampai nunggu? Pergantian dermaga kayaknya. Memang sudah penuh atau seperti apa? Kayaknya antrian deh. Sementara di Jawa Barat, arus balik kendaraan dari jalur selatan Nagrek menuju gerbang tol Cileunyi dan arteri Kota Bandung pada Kamis malam terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya kepadatan ataupun antrian panjang kendaraan di sepanjang jalur menuju Paster maupun Cileunyi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 70.000 lebih kendaraan telah melintasi jalur Nagrek pada H+4 Lebaran. Dari jumlah ini, pengendara sepeda motor masih mendominasi sebesar 64%. Meski saat ini terpantau lancar, petugas tetap siaga mengingat prediksi peningkatan volume kendaraan akan kembali terjadi pada hari Sabtu dan Minggu besok. Sementara itu, Korlantas Polri memastikan kesiapan menghadapi puncak arus balik gelombang kedua pada Sabtu mendatang. Skema rekayasa lalu lintas berupa one way berpeluang diterapkan mulai dari sejumlah titik di ruas tol menuju Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan pemudik yang kembali ke Jakarta. Kakor Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebutkan skema one way berpotensi diberlakukan mulai dari kilometer 188 tol Cipali atau kilometer 263 tol Brebes Barat hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Kita juga rencanakan untuk melakukan one way lokal tahap pertama. Boleh mungkin dari 188 atau 263, besok keputusannya seperti apa untuk bisa mempercepat arus balik yang dari Transjawa menuju ke Jakarta. Penerapan rekayasa ini akan ditentukan berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan, terutama jika terjadi peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta termasuk adanya kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Tim Liputan Metro TV. Nah, Aumania habis lebaran 10 sampai 12.000 orang kabarnya datang ke Jakarta. Harapannya mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa memperbaiki kehidupan. Nah, ini mungkin mereka lupa pepatah Saint Kitts and Nevis kuno. Jakarta itu keras, Bung. Saint Kitts and Nevis ke Jakarta aja dibantai 4-0. Ngomong urbanisasi kok jadi selebrasi. Begitu sampai Jakarta yang banyak lapangan padel. Ya udah, kita lihat aja ini informasinya. Setiap tahun usai perayaan Idul Fitri, Jakarta tak hanya menjadi tujuan arus balik namun juga kedatangan para pendatang baru. Mereka datang dengan berbagai harapan, mulai dari mencari pekerjaan hingga mengubah nasib di ibu kota. Jumlah penduduk DKI Jakarta saat ini mencapai 10,67 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,18% per tahun. Angka ini menunjukkan tekanan terhadap kota Jakarta terus ada, meski pertumbuhan relatif terkendali. Data jumlah pendatang ke Jakarta menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2025, jumlah pendatang diperkirakan berkisar 10 hingga 15 ribu jiwa. Dan tahun 2026 ini diprediksi berada di angka 10 sampai 12 ribu jiwa. Penurunan ini disebut tak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta ketatnya persaingan kerja di ibu kota. Meski demikian, Jakarta tetap menjadi tujuan utama karena dianggap menyediakan lebih banyak peluang ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengimbau para pendatang untuk memenuhi syarat administrasi. Selain itu, pendatang juga diminta untuk memiliki keterampilan dan bekerja sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang seperti berulang kali saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi justisia, tetapi kami meminta bagi siapapun yang ingin bekerja di Jakarta tentunya melengkapi diri dari semua syarat-syarat administrasi dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya. Dan memang sekarang ini kami juga menduga bahwa pasti ada lonjakan orang untuk mencari kerja di Jakarta. Pemerintah mengharapkan urbanisasi yang terjadi pasca Lebaran dapat lebih terkendali, sehingga kehadiran para pendatang justru mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian ibu kota. Tim Liputan Metro TV. Dari informasi pendatang yang berharap dapat kerjaan, kita lanjut ke informasi buah tangan. Informasi ini cocok buat para pemudik yang berkunjung atau kebetulan lagi lewat kota Tegal. Coba mampir sebentar untuk mencicipi beragam makanan ringannya yang otentik dan asyik. Ini dia informasinya. Di tengah ramainya arus balik libur Lebaran 2026, saat ini di area kota Tegal banyak sekali dari pemudik yang berhenti untuk membeli oleh-oleh khas dari daerah kota Bahari ini. Dan seperti yang Anda bisa lihat, bahwa di sebelah kanan saya saat ini ada banyak dari toko-toko yang menyediakan oleh-oleh, mulai dari kacang-kacangan, pilus, kerupuk, hingga nantinya juga ada dari daerah sekitarnya seperti telur asin dan juga ada telur bakar dari daerah Brebes. Dan untuk melihat bagaimana sih para pemudik ini memilih oleh-oleh, kita coba yuk tanyain ke salah satu pemudik. Selamat siang. Oh ya, selamat siang. Ya, selamat siang, dengan Bapak siapa? Saya dengan Adi. Dengan Bapak Adi. Iya. Bapak Adi ini pemudik asal mana nih, Pak? Saya asal Jakarta. Oh, pemudik asal Jakarta. Pak Adi, aku mau tanya nih. Tadi aku lihat Pak Adi di sini lagi milih-milih oleh-oleh nih. Ya, betul. Ini sebenarnya Pak Adi di sini lagi mencari oleh-oleh apa aja sih, Pak? Ya, apa aja yang istilahnya buat oleh-oleh buat keluarga, buat teman-teman juga, dan buat tetangga gitu ya. Ya ini memang dari harganya tidak seberapa, hanya kesannya menjadi gimana gitu, karena ini kita di hari Lebaran ya, kita saling berbagi, ya pokoknya kita apa yang kita berikan untuk orang-orang yang terbaik lah, gitu, walaupun tidak seberapa harganya. Gitu. Pak, hari ini Bapak beli berapa banyak nih Pak oleh-olehnya nih Pak? Kalau dibilang berapa banyak saya nggak pernah ngitung, Mbak. Iya ya, yang penting ya saya beli untuk orang-orang ini sekian, berapa orang sekian, ini berapa gitu aja sih sebenarnya. Tapi yang paling Bapak suka dari oleh-oleh ini kira-kira apa sih Pak? Ada nggak sih Pak? Kayak kacang gitu? Biasanya pilus ya, pilus sama telur asin gitu. Dan terkadang juga kalau ada sini tahu aci ya tahu aci kita beli juga gitu. Oke, baik. Ya baik, terima kasih banyak informasinya Bapak Adi. Silakan dilanjutkan lagi Bapak Adi. Ya udah milih-milih oleh-olehnya. Itu dia pemirsa, tadi salah satu pemudik asal Jakarta Pak Adi yang sedang mencari, dia sangat favorit banget dengan pilus. Nah, sekarang kita coba tanyain ke pemilik dari tempat oleh-oleh ini, seperti apa sih sebenarnya oleh-oleh yang ada dari khas Tegal. Selamat siang, Mas Marco. Oh, siang. Siang. Mas Marco, izin tanya sedikit Mas Marco. Ini terkait dengan oleh-oleh ini yang khas Tegal banget itu apa sih Mas yang ada di sini Mas? Kalau di Tegal yang laku itu ini ada pilus, kacang bugares, kacang klitik sama kerupuk kantor biasanya. Nah kalau di Lebaran ini yang paling laris itu apa Mas? Kira-kira? Ya itu pilus, kerupuk kantor, kacang-kacangan sih yang biasa laku. Mas kalau di tempat ini Mas biasanya pembeli-pembeli ini dari daerah mana sih Mas? Tahu nggak Mas? Kebanyakan sih kota-kota besar ya kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja gitu. Dan untuk ini kan daerah kota Tegal sendiri ada nggak sih Mas oleh-oleh? Maksudnya apa yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya Mas? Karena kan kebanyakan kalau Tegal homemade ya, mungkin jadi lebih
apa ya? Nilai tersendiri gitu. Nilai tersendiri ya. Jarang-jarang kan yang komet. Baik, terima kasih banyak Mas Marco. Silakan lanjut lagi aktivitasnya Mas Marco ya. Nah, itu dia tadi pemirsa perbincangan dengan pemudik Mas Adi dan juga pemilik tadi ada Mas Marco yang merupakan pemilik dari oleh-oleh khas Tegal ini. Dan untuk teman-teman yang nantinya atau pemirsa yang akan melewati daerah Tegal, khususnya lewat arteri Pantura, sempatkan untuk mampir karena lebih afdol kalau bisa mampir dan membeli oleh-oleh khas Tegal karena banyak sekali nih yang bisa Anda lihat produk-produknya. Oke, dari Tegal, Endrit Samuel, Jadin Safrizal, Metro TV. Yes. Oke, kita jeda dulu dan usai jeda kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, Bung Joy, dengan pembahasan soal timnas Indonesia di FIFA Series. Baru saja menang melawan St. Kitts and Nevis dengan skor 4-0. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Sudah ada Anton Sanjoyo di studio. Apa kabar Bung Joy? Ya. Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik. Hati senang. Karena tadi timnas menang dan Donitri Pamungkas main full. Beckham Putra bikin 2 gol, brace. Ya. Indonesia menang 4-0. Apalagi ya kan? Iya. Udah cukup tuh bikin senang ya. Cukup bikin senang dan kita punya optimisme balik lah, itu kira-kira. Oh gitu? Karena kemarin kan sempat berharap mau masuk Piala Dunia. Lalu hancur. Siapa yang hancurin tuh? Hancur luluh. Hancur luluh mimpinya. Yang hancurin ya Arab Saudi dong. Arab Saudi dan Irak ya. Oke. Tapi sekarang optimis nih, Om Joy. Optimis menuju yang lebih baik dengan skuad yang harus banyak peremajaan lah. Karena kan kita menuju Piala Asia 2027. Lalu berharap bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Oke. Jadi harus banyak bebenah juga sih pastinya. Selain di timnas juga di federasi. Ini yang paling penting sebetulnya, dan cara berpikir mereka tentang tim nasional juga harus banyak berubah. Karena itu menyangkut semua aspek, bukan saja tim nasional yang di ujung, yang senior, tapi juga sebetulnya di kelompok usia, lalu pembinaan usia muda dan macam-macam. Banyak banget sebetulnya PR-nya Erick Thohir. Iya. PR-nya Erick Thohir ya. Itu penting juga tuh untuk jadi pembenahan, evaluasi. Pastinya. Iya. Karena apalagi dia kan sekarang udah rangkap jabatan sebagai Menpora juga kan. Artinya dia bapak semua olahraga, tapi juga dia presiden federasi. Kan itu yang kemarin sempat jadi pembicaraan hangat juga. Kalau buat saya sih nggak jadi masalah juga, wong nggak tidak menyalahi aturannya FIFA kan. Dan kalau ada pejabat negara menjadi ketua federasi atau menjadi Menpora, sebetulnya ya bagus-bagus saja sepanjang semua akses politiknya, semua akses finansialnya dipakai untuk pembenahan federasi dan pembenahan olahraga secara umum. Kira-kira kan begitu. Iya. Lagi pula kan dia pengusaha, ya kan. Sebetulnya kan banyak aksesnya gitu. Oh iya. Tapi kita juga pengen ngomongin timnas lebih jauh lagi. Karena menang 4-0 nih, Bung Joy, lawan St. Kitts and Nevis. Nah, ini apa arti kemenangan ini untuk timnas Indonesia? Apakah memang hasil kemenangan ini menjadi jaminan bahwa timnas akan lebih baik ke depan? Jadi gini, kalau dari sisi turnamennya, ini kan friendly match sebetulnya yang dijadikan mini turnamen oleh FIFA. Sebetulnya ada unsur
finansialnya juga, karena lebih menjual lah gitu kira-kira dibanding sekadar friendly matches. Oke. Nah, dijadikan seperti dulu juga kan sebetulnya yang jadi UEFA Nation League itu kan sebetulnya friendly matches. Lalu dibikinlah sebuah turnamen supaya daya jualnya tinggi. Ini juga gitu kira-kira, tapi oke gitu loh. Jadi dari sisi turnamennya sih sebenarnya nggak penting-penting amat. Dalam arti ya hanya naikin ranking FIFA lah, apalagi kalau bisa menang lawan Bulgaria. Tapi bagi John Hartman yang melakukan debut malam ini bersama timnas, ini setelan awal yang menggembirakan. Keren. Setelan awal yang menggembirakan. Apalagi pemain yang dididik di domestik, Beckham Putra mencetak brace 2 gol. Dan ini yang betul-betul menjadi titik balik bagi pandangan masyarakat secara umum terhadap tim nasional yang selama ini kan mungkin 3-4 tahun terakhir mengandalkan pemain-pemain diaspora dan cenderung melihat pemain yang di breeding di lokal kompetisi seperti Beckham Putra, Donitri Pamungkas, Rizky Ridho itu kan sedikit dipandang sebelah mata. Dan sekarang terutama melalui Beckham Putra yang 2 gol, Donitri Pamungkas yang main 90 menit full, dan saya pribadi bangga juga karena Donitri Pamungkas ini binaan lokal, termasuk saya ikut melihat dia dari kecil main bola. Oh ya? Dan kemudian sekarang menjadi salah satu andalan tim nasional. Boleh dong saya bangga sedikit ya? Boleh lah, iya boleh. Iya. Jadi waktu dari dulu Bung Joy ngeliatin aja tuh ya. Atau gimana tuh Bung Joy bisa karena memantau dia ikut Doni? di liga yang saya dirikan pada tahun 2011. Oke. Itu di Liga Kompas Gramedia. Dia main dan saya lihat memang bakatnya memang luar biasa sejak dia ikut di liga itu. Dan ketika dia menjelma menjadi, kan tadinya dia di kelompok usia, ya kan, kemudian sekarang menjadi pemain muda yang dipercaya oleh John Hartman untuk masuk ke 23 pemain yang DSP-nya untuk FIFA Series ini, yang tadinya kan sekitar 40-an, disaring menjadi 23 dan dia terbawa dan dia malah menjadi starter, main penuh juga gitu loh. Dan ya meskipun fisiknya keteteran setelah menit 80 ya kan kelihatan gitu ya, tapi oke kan. Dia bisa bertahan sampai 90 menit dengan kaki yang sudah terpincang-pincang di menit ke-80, dia tetap bertahan. Dan ya ini menurut saya ya era baru dalam arti John Hartman ini kan dia datang dengan janji dia akan mencari banyak talenta lokal juga. Dan dia kan betul-betul bekerja dalam arti keluarganya dibawa sampai ke Jakarta kan, stay di sini, dia konsentrasi untuk melihat Liga Super terutama, ya kemajuan yang sangat berarti daripada era sebelumnya ya. Saya nggak mau bilang lah itu siapa tuh pelatih yang dari Belanda itu. Itu siapa? Inisialnya Patrick Kluivert ya. Kan inisial gitu. Iya. inisialnya. Iya, sering bolak-balik ke kampung halaman dulu. Betul. Tuh. Kalau sekarang ketika Indonesia gagal dia nggak minta maaf dulu kan? Iya. Minta maaf, datang ke sini langsung dia kabur ke Belanda. Menurut saya itu jangan ditiru lah. Dan John Hartman kan memberi contoh yang contoh yang elegan lah tentang bagaimana sebetulnya menangani sebuah tim nasional satu negara. Jadi dia memberi contoh itu. Apalagi kelebihan dari John Hartman kalau Bung Joy lihat selain memang dalam melakukan menyetel komposisi pemain yang sangat baik begitu ya, melakukan rotasi pemain yang sangat baik juga di laga pertama ini, apalagi yang Bung Joy lihat kelebihan dari seorang John Hartman? Dia kan waktu dia menangani Selandia Baru kemudian menangani Kanada, dia meninggalkan legacy yang dipakai sampai sekarang oleh sepak bola Kanada untuk melakukan pembenahan secara umum pada persepak bolaan mereka, bukan saja di timnas putri tapi juga sebetulnya di federasi. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh John Hartman ini lebih pendekatan yang sangat personal. Dia menyelami satu persatu masalah pemain dengan yang sifatnya lebih mendalam, personal, sehingga dia tahu betul apa yang harus dilakukan terhadap satu persatu pemain
untuk menjadi sebuah tim yang utuh. Dan itu jarang bisa dilakukan oleh banyak pelatih karena memang dia mendidik dirinya sendiri untuk menjadi pelatih yang mumpuni. Dia mengundurkan diri sebagai pemain amatir, lalu dia khusus bersekolah. Ya, dia khusus mengambil jurusan yang sangat relevan dengan pendekatan personal untuk menjadi pelatih sebuah tim. Jadi kombinasi yang menurut saya kombinasi yang sempurna karena satu tim tidak bisa bagus kalau per individunya tidak bagus. Jadi dia melihat per individunya harus bagus dulu untuk membentuk suatu tim yang sehat. Dan ini dia lakukan di Selandia Baru, dia lakukan di Timnas Putri Kanada, dia lakukan di Timnas Putra Kanada. Dan hasilnya menurut saya cukup oke lah. Iya. Ada yang bilang gaya kepelatihannya mirip kayak Sintayong. Kalau menurut Bung Joy gimana? Sintayong lebih one man show dan keras dalam arti pendekatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Korea yang memang karakternya adalah karakter pekerja. Karena memang sejarah Korea itu sejarah orang-orang yang bekerja keras. Mereka pernah dijajah lama sekali oleh Jepang, sehingga kemudian mereka harus bangkit melebihi Jepang. Itulah yang membuat Korea sekarang bertahan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Itu terbawa pada kepelatihan juga pada era Sintayong. Tapi dia di luar semua bagusnya, dia one man show. Dia tidak bisa direct comment kepada para pemainnya karena dia tidak bisa berbahasa Inggris yang sebagian besar pemain Indonesia pada era sekarang kan yang dibesarkan di Eropa, yang berbahasa Eropa terutama bahasa Inggris. Nah, kalau dilihat dari situnya John Herdman pasti menang dong, dia orang Inggris dan dia bisa mengkomunikasikan semua pikiran-pikirannya dengan jernih karena dia berbahasa Inggrisnya. Kalau kita lihat kan dia tidak British. Bahasa Inggrisnya lebih American English, jadi lebih mudah dicerna. Kalau dia bicara lebih British English, sulit sekali karena terlalu medok. Kayak Adele, tahu Adele kan? Iya, kan susah tuh kita mengerti itu. Susah. Ngomongnya gimana? Saya pernah wawancara pemain Skotlandia, tidak satu pun kata saya mengerti. Jadi John Herdman berbicara, dia orang Inggris tapi dia tidak medok bahasa Inggrisnya, dia lebih American English. Ini yang bisa menurut saya itu salah satu keunggulan dia juga. Mungkin karena dia lebih banyak bekerja di luar Inggris di Selandia Baru dan di Kanada. Betul. Jadi kalau pas minta minum tuh nggak sampai I need a bottle water. Kalau orang Inggris bilang water kok water. Wah iya. Ya kan? Padahal I need a bottle of water. Saya pernah di Australia, saya tanya di Melbourne, tanya market di sana ada satu market yang do you want one market? I beg your pardon, do you want a market? Ternyata dia bilang market. Ini memang begitu. British Englishnya Australia sama yang asli Inggris emang bloody English gitu bilang. Iya. Kalau penonton juga ngerti bahasa Inggris kan? Iya. Dibilang thank you, dijawabnya welcome. Begitulah di sini Bung Joy. Bung Joy ini baru pertama kali ke Midnight Live. Legend loh ini. Iya, dulu kan saya juga punya program Soccer Time. Sering undang Bung Joy juga. Masih ada nggak itu Soccer Time? Udah nggak ada Bung Joy, nggak usah ditanya. Pakai nanya lagi. Bung Joy, kalau kita bicara soal Timnas Indonesia, apalagi yang perlu dibenahi? Gini, Timnas ini dalam konteks kita persepak bolaan nasional, dia kan ujung dari semuanya. Dia opus corona, itu istilahnya mahkota. Kalau satu orang pemain mulai dari mereka main umur 10, 12, 14, cita-cita tertingginya tuh jadi pemain tim nasional. Seperti Beckham Putra, Doni Tripamungkas, Kelvin Verdong, Jai Isdes, you name it lah. Jadi itu, dalam konteks itu kita harus melihat Timnas ini karena dia ujung, ini harus dilihat sebagai mahkota yang harus dipunyai oleh semua orang yang ingin main sepak bola dan dia
harus diberi kesempatan untuk mendapatkan mahkota itu. Jangan terus-terusan naturalisasi gitu kira-kira. Jangan terus-terusan ngambil pemain dari diaspora karena talenta-talenta yang ada di bawah ini jumlahnya jutaan gitu loh. Bahwa ada orang-orang yang ingin membela tim nasional Indonesia, lahir di Belanda, lahir di Inggris, lahir dimanapun boleh-boleh saja. Tapi itu hanya bagian dari upaya untuk memperlengkap apa yang sudah dibangun oleh PSSI di grassroots maupun di youth systemnya. Jadi timnas harus dilihat sebagai ujungnya, bukan sebagai proyek yang tidak melihat akar masalah dan tidak melihat bagaimana ujung opus corona ini dibangun. Kan itu yang selama yang saya amati sejak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI kan. Dan ada ambisi politik juga di sana dan itu dia akui sebetulnya. Di depan sejumlah jurnalis dia mengakui bahwa memang ada ambisi politik dalam tanda kutip dalam kerangka tim nasional ini sekarang dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora. Yang menurut saya itu tidak salah, boleh-boleh saja, tapi konsentrasinya tidak boleh hanya di situ. Apalagi dia sekarang adalah Menpora, jadi dia harus juga melihat secara utuh persepak bolaan nasional itu dalam konteks membangun bangsa dan bangsa ini yang ada di dalam ya anak-anak Indonesia sendiri gitu kira-kira. Nah, terkait dengan menjaga konsistensi timnas ya, timnas Indonesia ini bagaimana nih Bung Joy? Karena kan tentunya yang dilihat oleh publik, masyarakat adalah bagaimana timnas ini bisa konsisten. Apakah memang peran seorang pelatih di sana sangat krusial atau apa saja, siapa saja yang berperan agar timnas Indonesia itu tetap konsisten? Gini, sebetulnya ada hak istimewa dari pelatih tim nasional seperti John Hertman ini. Hak istimewa dia adalah sebetulnya dia ikut memberikan arahan dan masukan tentang persepak bolaan nasional karena dia sebetulnya di-hire bukan saja sebagai pelatih kepala senior, tapi dia juga sebetulnya sebagai penasihat utama federasi dalam kerangka membangun tim nasional. Kira-kira gitu. Sehingga dia harus menelurkan ilmunya kepada Nova Arianto, kepada Kurniawan Dwi Yulianto, kepada Eko Kurniawan yang sudah mulai menangani tim kelompok umur. Jadi dia perannya sangat penting. Jadi John Hertman ini kalau dia digaji sangat gede pun, itu sesuai dengan kapasitas pekerjaannya. Dan kalau kita mau konsisten, Indonesia mau konsisten, ya yang dilakukan oleh John Hertman sekarang ini harus diteruskan. Artinya dia melihat semua aspek di talenta lokal. Dia juga sebetulnya masih melirik diaspora kan. Dia bilang sendiri dia masih akan mencari pemain diaspora untuk tambahan. Karena apa? Kan targetnya 2030 Indonesia bisa masuk Piala Dunia via kualifikasi kan. Nah artinya dia harus memoles tim ini konsisten, tapi juga dia harus mempersiapkan pemain-pemain muda. Mauro Zylstra misalnya sekarang yang dimasukkan. Doni Tripamungkas yang dimasukkan dia sebagai pemain muda. Tapi kan timnas ini dinamis. Yang dipilih sekarang 23, besok bisa berganti. Jadi itu sebetulnya privilege dia, privilege John Hertman untuk mengubah formasi tim nasional kapanpun dia butuhkan. Nah itu dia butuh akses ke Liga 1, ke Liga Super ya namanya sekarang, ke Liga di bawahnya, supaya dia punya banyak kolam yang bisa dilihat dan ikan-ikan mana yang paling sehat dia bisa pilih. Ini kan yang harus diasisteni, yang harus dibantu, yang harus disupport, bukan saja dari federasi tapi juga dari stakeholder sepak bola secara umum, termasuk para exco sebetulnya yang punya banyak klub di Liga Super dan Liga di bawahnya. Dan next timnas akan bertemu Bulgaria. Wah, ini gimana nih peluang kita untuk bisa mengalahkan Bulgaria, Bung Joy? Bulgaria pasti binatang yang lain daripada Senkis Enevis. Kita tahu pemain-pemain hebat lahir di sana, Christos Stoichkov tahun 80-an, 90-an, pernah ngalahin Jerman di Amerika kan. Ada Dimitar Berbatov yang pernah mereka lahirkan juga. Sekarang mereka tidak begitu menonjol di Eropa, tapi tetap saja adalah tim Eropa yang mantan kelas 1 lah gitu kira-kira. Mantan peserta Piala Dunia yang sangat disegani.
Jadi memang ini sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita mau lihat ujian sesungguhnya, bukan yang perdana, ujian sesungguhnya ya nanti ini. Pertandingan tanggal 31 kan kalau tidak salah, final di mini series ini. Jadi harusnya ini menjadi ujian. Kalau saya sih nggak penting menang atau kalah lawan Bulgaria. Oh gitu? Nggak penting banget. Artinya sudah setelannya udah jadi nih, lawannya memang di bawah Indonesia kan peringkat 154. Tapi lawan Bulgaria yang peringkatnya mungkin 70-80-an pasti akan berbeda. Dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya kelemahan-kelemahan Indonesia yang tadi sedikit tidak tereksploitasi, nanti akan tereksploitasi lawan Bulgaria. Ya. Lini belakang yang masih, kan tadi formasinya agak berani tuh, 3-5-2 kalau nggak salah. Ya kan, agak keteteran tuh di kiri terutama. Doni naik turun, tapi tetap aja ada 1-2 peluang yang didapatkan oleh St. Kitts and Nevis di sektor kiri pertahanan Indonesia. Sektor tengah cukup lumayan, pergerakannya masih agak gerasa gerusuk. Nah, kalau kejadian yang sama di 15 menit pertama tadi terulang lawan Bulgaria, selesai. Karena mereka teknisnya berbeda, determinasinya berbeda, lebih cepat, tidak porak-poranda kayak St. Kitts tadi. Jadi ini ujian sesungguhnya. Kalah pun menurut saya oke saja karena lawannya Bulgaria. Tapi yang harus terjadi adalah semua kelemahan dievaluasi untuk pertandingan mendatang. Indonesia bukan saja di FIFA Series tapi juga misalnya di AFF, ya kan. Nah, itu akan menjadi bekal nanti pada Piala Asia 2027 yang menurut saya itu akan menjadi indikator apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Kalau Indonesia paling tidak nggak bisa masuk ke quarter final di Piala Asia, agak berat nih masuk 2030 Piala Dunia. Jadi pertaruhan Hetman sebetulnya bukan sekarang, bukan di AFF, tapi di Piala Asia 2027. Disitulah kita akan menentukan apakah John Herman akan terus atau tidak, kira-kira di Piala Asia itu. Oh gitu ya? Kalau buat saya itu. Banyak orang mengatakan, oh ujiannya ini pertandingan yang FIFA Series. Enggak lah, ini kan awal, gitu, setelan awal. Atau di AFF 2026, enggak juga. AFF kan levelnya kalau buat saya itu level kecamatan aja. Gitu. Indonesia belum pernah menang juga ya, tapi di level kecamatan gitu. Tapi ya tetap penting, karena kita harus memastikan apakah AFF itu kalender FIFA atau bukan. Karena kalau bukan kalender FIFA akan menjadi masalah. Karena pemain seperti Jai, Isdes, Verdong, Kevin Dix nggak akan dilepas. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengukur seluruh kekuatan di AFF. Oke. Singkat saja mungkin Bung Joy, harapannya buat timnas Indonesia. Kalau harapan saya sih regenerasinya jalan terus tanpa henti, karena beberapa pemain yang sekarang menjadi tulang punggung tim senior itu sudah kalau kita hitung 3-4 tahun lagi sudah di luar usia emasnya. Jadi harus terus ada peremajaan. Dan saya kira kita tidak boleh terburu-buru melakukan judgement terhadap John Herman karena prosesnya baru saja berjalan, baru dimulai nih hari ini. Baru satu laga. Nggak bolehlah kita tidak fair juga untuk melakukan judgement di awal ini. Ya kita lihatlah prosesnya. Kalau harapan saya sih tim ini akan terus berkembang. Pembuktiannya nanti di Piala Asia. Apakah kita bisa mengalahkan Arab Saudi lagi? Apakah kita bisa bermain mengimbangi Korea Selatan, mengimbangi Jepang yang sudah membuktikan diri kelas dunia. Yang penting semangat terus untuk timnas Indonesia dan juga kita terus mendukung timnas Indonesia. Thank you Bung Joy sudah mampir di Midnight Live. Jangan kapok ya Bung Joy. Sering-sering Bung Joy mampir ke sini Bung Joy. Saya nggak tahu ini acaranya model baru kalau buat saya kan, saya belum pernah ke sini. Ternyata banyak bercandanya. Iya, emang banyak bercandanya di sini, udah malam juga. Biar pada melek penonton. Di sini kan kita menghibur penonton aja.
Terima kasih Bung Joy, sehat selalu. Sama-sama, terima Dan kasih. kita nantikan ulasannya di laga-laga berikutnya. Oke, Sama-sama. kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.